Pantas berani lawan pengacara Rudiana, ini sosok di belakang pemilik helm kasus Vina. Berani lawan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, pemilik helm di kasus Vina Cirebon, Franciscus Marbun rupanya bukan backingan kuat. Bukan cuma membantah pernyataan Pitra Romadoni, Franciscus Marbun bahkan menantang berkelahi usai kasus Vina Cirebon. Meski kalah berat badan dan usia dari Pitra, Franciscus tak gentar jika harus berkelahi di atas ring. Franz mengaku emosi mendengar pernyataan Pitra Romadoni yang selalu mengatakan helm Eki tak rusak. Padahal helm yang dipakai Eki saat tragedi kasus Vina itu merupakan helm miliknya. Saat malam kejadian, Franz mengaku melihat helm itu berada di kamar mayat dan kondisinya sudah rusak parah. Geram dengan pernyataan Pitra yang terus berkelit, Franciscus kemudian mengajaknya berkelahi. Kalau GW menyelesaikan masalah itu harus dengan fight, kita tarung di atas ring, kata Franciscus Marbun dikutip tribunnews.bogor.com dari YouTube Setia Bonar 17, Kamis, tanggal 22 Agustus tahun 2024. Franz juga kesal dengan tudingan Pitra yang menyebut teman-teman Eki hanya koar-koar di media sosial saja. Padahal menurut Franz, Pitra Romadoni juga rajin koar-koar di media sosial dan televisi. Apa bedanya dengan Anda yang koar-koar di sosmed, di TV? Bahkan bisa dibilang Bang Pitra duluan kok yang muncul di TV dan bilang kalau helm tidak rusak, ujarnya. Membantah hanya koar-koar di medsos, Franciscus Marbun menegaskan kalau dirinya sudah lebih dulu menyampaikan fakta itu di depan polisi. Bahkan, hal itu lebih dulu disampaikan oleh Franz ke polisi hingga akhirnya ia muncul ke publik. Soal keterangan saya yang saya pertanggungjawabkan di Baraskrim, tim sus itu, sudah saya sampaikan dari 2 bulan lalu. Sekarang saya baru muncul, kata dia. Jadi bukan cuma cuap-cuap di sosmed, saya sudah sampaikan, tegasnya lagi. Meski lantang melawan pengacara Ibtu Rudiana, Franciscus mengaku hingga saat ini dirinya tak didampingi pengacara. Padahal beberapa teman Eki dan Vina seperti Liga Akbar, Widi, dan Mega sudah didampingi pengacara masing-masing. Franz pun mengaku sudah banyak mendapat tawaran dari pengacara. Udah banyak yang nawarin dampingi GW. Bahkan dari Peradi juga banyak, tapi GW yang nolak dengan alasan mungkin untuk saat ini belum diperlukan kalau GW punya pengacara, kata dia. Namun rupanya di balik keberaniannya melawan Pitra tanpa pengacara, Franz punya backingan yang cukup kuat. Ternyata ia memiliki banyak keluarga yang berprofesi sebagai pengacara. Bahkan Franz juga selalu berkonsultasi dengan keluarganya itu sebelum bicara di depan publik. Tapi jangan salah, keluarga GW banyak pengacara, makanya GW berani. Di belakang GW banyak pengacara, kata dia. Terkait tantangan Franciscus Marbun, Pitra Romadoni tampak belum memberikan tanggapan. Namun ia sempat menjawab pernyataan Franz soal helm yang patah di bagian depan. Pitra mengatakan kalau bagian helm yang patah itu memang wajar karena terbuat dari plastik. Helm itu kan barangnya bersifat plastik, tapi itu tidak hancur secara keseluruhan. Masa ininya, bawah saja pecah, tapi kacanya tidak rusak atau patah, kata Pitra Romadoni. Di samping itu, ex-Kabareskrim Komjen, Purn. Ito Sumardi meragukan kesaksian Franz karena baru muncul setelah 8 tahun ini. Kok sekarang tiba-tiba ada muncul orang mengatakan helmnya pecah? Nah helmnya mana tunjukkan aja, nanti akan dilakukan penyelidikan. Apakah ini memang helm yang dipakai Eki atau tidak? Tandas dia. Franciscus Marbun ungkap kebiasaan Eki, kerap naik motor ugal-ugalan. Franciscus Marbun membuka video penampakan saat Eki mengendarai motor sebelum kasus Vina Cirebon. Video itu sebagai bukti soal cara Eki mengendarai motor sebelum kasus Vina Cirebon. Cara Eki berkendara memang menjadi perbincangan di tengah kasus Vina Cirebon. Sebab ada saksi yang mengaku melihat Eki mengendarai motor secara ugal-ugalan. Franciscus Marbun teman nongkrong Eki di warung SMA 4, Warpat, Cirebon pun mengakui hal tersebut. Fransi membuka video saat melakukan konvoi XTC 04 Sumber Cirebon. Dalam video tampak segerombol pengendara motor melintas memakai atribut XTC. Terlihat ada seorang yang dibonceng berdiri di atas motor saat melaju. Dia tampak mengibar-ngibarkan bendera. Itu bendera XTC, kata Franciscus Marbun. Franciscus Marbun menerangkan konvoi itu dalam rangka saat menuju ke Kuningan, Jawa Barat.
Ini kegiatan yang XTC04 menjadi tamu di Kuningan. Ini dalam perjalanan dari sumber ke Kuningan, terang Franciscus Marbun. Franciscus Marbun mengatakan bahwa orang yang berdiri di atas motor bukan Eki. Kan ada yang bawa bendera kan, itu bukan Eki, katanya. Tapi yang mengendarai motornya adalah Eki. Yang nyetirnya itu baru Eki, katanya. Terlihat di video Eki mengendarai motor warna kuning. Motornya itu motor Mio Soul punya Eki, kata Franciscus Marbun. Dia mengatakan orang yang merekam video penampakan Eki mengendarai motor merupakan saudaranya. Dalam video juga terlihat Franciscus Marbun mengenakan helm kit X-Rocket full face yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon. Yang video saudara, itu gua yang nyetir, kata Franciscus Marbun. Sebelumnya Franciscus Marbun mengatakan seringkali Eki mengendarai motor dalam kondisi terpengaruh alkohol dan narkoba. Sering, malah justru dia posisi udah make kalau ketemu saya, sesering itu, sepecandu itu, katanya. Franciscus Marbun mengakui bahwa Eki memang kerap ugal-ugalan saat mengendarai motor. Kalau nyetrinya belagu gitu kalau di depan teman-temannya. Orang Cirebon bilangnya ngegitik, kanan kiri gitu, katanya. Franz menerangkan Eki ugal-ugalan selalu di depan teman-temannya. Selalu di depan temannya doang. Kalau untuk sendirian buat apa coba dia bikin kayak gitu, kata Franciscus Marbun. Cerita Franciscus Marbun senada dengan kesaksian Ismail saat melihat kecelakaan di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Menurut Ismail, korban kecelakaan itu mengendarai motor secara ugal-ugalan. Dari jauh dia naik motor kencang begini-begini, zigzag, kayak orang mabuk. Terus standing, nabrak trotoar yang di tengah, kata Ismail pada Dedi Mulyadi. Motor Eki dan video tak seimbang usai melakukan standing. Pas turunnya gak seimbang ke kanan, katanya. Eki dan Vina kemudian menabrak trotoar hingga tubuhnya terpental ke tiang lampu. Kalau saya lihat mah nabrak trotoar, badannya ke tiang listrik, kata Ismail. Franciscus Marbun membuka video penampakan saat Eki mengendara motor sebelum kasus Vina Cirebon. Video itu sebagai bukti soal cara Eki mengendarai motor sebelum kasus Vina. Cara Eki berkendara memang menjadi perbincangan di tengah kasus Vina Cirebon. Sebab ada saksi yang mengaku melihat Eki mengendarai motor secara ugal-ugalan. Franciscus Marbun, teman nongkrong Eki di warung SMA 4, Warpat, Cirebon pun mengakui hal itu. Franz membuka video saat melakukan konvoi XTC04 Sumber Cirebon. Dalam video tampak segerombol pengendara motor melintas memakai atribut XTC. Eki bahkan terlihat ugal-ugalan memboncengkan temannya. Franz mengaku kalau Eki kerap ugal-ugalan dan nekat menaiki motor dalam kondisi mabuk. Hal itu bahkan selaras dengan kesaksian Ismail di TKP saat kasus Vina. Ia katakan jika Eki menaiki motor secara ugal-ugalan lalu menabrak tiang. Salah satu teman dekat almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Franciscus Marbun, mengatakan bahwa awalnya dia tidak tahu bahwa ayah Eki seorang polisi. Meskipun sebelumnya, Franz mengaku pernah bertemu langsung dengan Ibtu Rudiana. Dia mengatakan bahwa selama berteman dengan Eki, dia memang tahu bahwa ayah Eki bernama Rudiana. Termasuk juga dengan informasi yang disampaikan rekan-rekannya yang lain. Franz mengaku bahwa dirinya baru tahu bahwa ayah almarhum Eki merupakan polisi justru pada malam kejadian pada 27 Agustus 2016 silam. Yaitu setelah Franz mendapat kabar bahwa Vina dan Eki dilarikan ke rumah sakit. Tepatnya Franz baru mengetahui itu ketika dia mendatangi kamar jenazah di malam itu. Padahal sebelumnya dia pernah bertemu satu kali dengan Rudiana ketika berkunjung ke rumah Eki. Namun pertemuannya tersebut berlangsung cukup singkat dan selintas.
Saat di rumah sakit, menurut Franz, dia melihat Rudiana tidak mengenakan seragam polisi. Namun dia mengaku bahwa dirinya memang tidak pernah mengobrol dengan ayah Eki tersebut bahkan hingga sekarang. Saat pertemuan itu, Franz dan rekan-rekannya pada posisi sudah di kamar mayat. Saat Rudiana masuk ke kamar mayat, Franz mengaku melihat ayah Eki itu dengan raut wajah sedih. Rudiana pun, kata dia, juga sampai berurai air mata malam itu. Hingga kini kasus Vina Cirebon masih menjadi sorotan. Misteri baju yang dikenakan Eki dan Vina saat keduanya ditemukan di jembatan Talun sebelum tewas kini menjadi sorotan. Saat tewas pada 2016 silam, diketahui Eki dan Vina ternyata kompak mengenakan baju hitam. Bahkan belakangan diketahui baju yang dipakai Vina ternyata milik temannya bernama Widya Sari. Tak hanya Vina, ternyata Eki juga meminjam baju dari temannya. Kebetulan baju hitam dikenakan Vina dan Eki tersebut sempat dipermasalahkan kuasa hukum Ibtu Rudiana. Hingga mencuat pertanyaan apa alasan Eki dan Vina meminjam baju teman. Kini, terkuak rupanya Vina dan Eki memiliki alasan berbeda soal meminjam baju teman tersebut. Eki maupun Vina memang mengenakan barang milik orang saat kasus Cirebon 2016. Eki diketahui memakai helm dan sepatu milik Franciscus Marbun. Eki anak Ibtu Rudiana ini juga ternyata memakai baju milik temannya. Franciscus Marbun mengaku melihat secara langsung kondisi Eki saat kasus Vina Cirebon. Dia melihat Eki saat di ruang maya Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Menurutnya, Eki masih memakai baju kaos warna hitam dan celana jeans. Kini terungkap ternyata kaos hitam itu bukan milik Eki. Anwar warga Tengah Tani, Kabupaten Cirebon mengaku bahwa kaos yang dipakai Eki saat kasus Vina adalah miliknya. Jadi awal ceritanya Sabtu 27 Agustus 2016 Eki datang bersama Arta dan Vina ke warung Babeh sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sore itu Anwar, Eki, Vina, Arta dan YS pindah tempat. Lalu karena bajunya basah, Eki kemudian meminjam baju Anwar. Anwar merinci baju miliknya yang dipinjam Eki memiliki beberapa ciri. Bukan hanya Eki, Vina pun meminjam baju milik temannya, Widya Sari. Alasan Vina saat itu bukan karena basah, melainkan ia memang tak membawa baju ganti. Selesai mandi di rumah Widya Sari, Vina meminjam baju dress hitam dengan motif di bagian pundaknya. Meski sudah dilarang karena pemberian pacar, Widya Sari terpaksa meminjamkan baju tersebut. Selain itu Vina juga meminjam celana pendek sebagai dalem.